Baik, Sobat BK, kita ketemu lagi bicara tentang BPJS Kesehatan bersama dengan Ibu Tanti dari BPJS Kesehatan Tiga Raksa. Ibu, tadi kita udah banyak sekali bicara tentang BPJS Kesehatan, fasilitasnya, kemudian cara bayar sampai semua manfaat-manfaat pembayaran auto debit dan juga tadi Ibu udah inget nih jangan sampai terlambat kayak gitu ya Bu ya. Karena ada denda di situ. Ada denda, sayang banget Ibu yang mending beli es kopi Ibu. Betul. Baik, Ibu gini, terkait para peserta BPJS. Kalau di BPJS Kesehatan Tiga Raksa sendiri itu sudah ada berapa peserta ya Bu ya? Kalau di BPJS Kesehatan itu di cabang Tiga Raksa ya, karena wilayah kerja kami itu di Kabupaten Tangerang, kami itu sudah hampir 100% tercover penduduknya. Jadi sudah di 98%, hampir di 3.400.000 kurang lebih. Meskipun mereka bukan para pekerja yang di perusahaan atau di organisasi itu sudah akumulasi semuanya. Ada yang PNS, ada yang di TNI Polri, ada yang kerja di perusahaan, ada yang bayar sendiri iurannya, ada yang dibayarkan sama pemerintah daerah atau pemerintah pusat iurannya. Jadi secara keseluruhan di Kabupaten Tangerang itu sudah UHC kalau istilah di kita. Jadi hampir semuanya ya Bu ya. Oke. Ibu gini, tadi kan Ibu cerita nih bahwa ada yang ada yang dibayar sendiri iurannya. Ya, artinya mohon maaf nih Bu, mungkin dia pekerja profesional gitu ya Bu ya. Sebenarnya masuk dalam kelas ini itu apa aja sih Bu? Bisa lebih detail lagi nggak sih Bu, terangin? Kalau untuk yang peserta mandiri atau peserta individu, biasanya kita itu yang paling terkenal ya. Ini kalau udah bilang mandiri jangan dianalogikan ke bank ya. Pasti dia ininya ke BPJS Kesehatan yang individu yang bayar sendiri iurannya. Nah, di situ bisa siapa saja yang punya penghasilan tetap ataupun tidak punya penghasilan tetap. Ya. Yang penting bersedia membayarkan iuran sesuai dengan kemampuannya. Bisa di kelas 1 dengan iuran 150.000 per jiwa per bulan, bisa di kelas 2 di 150.000 per jiwa per bulan, 100.000 maaf, dan kelas 3 di 42.000. Tapi 42.000-nya itu nggak bayar penuh 42.000. Oh ya. Kita bayarnya cuma di 35.000. Selisihnya itu dibayarkan oleh negara. Ya, Bu, ya? Iya, dibayarkan jadi oleh negara. Disubsidi oleh negara, betul. Gitu ya Bu. Karena kalau mau dibayarkan negara secara penuh di 42.000 itu biasanya untuk segmen peserta yang fakir miskin ya. Oh, ada sebenarnya. Ada yang memang dibayarkan penuh oleh negara. Syaratnya apa tuh Bu? Misalnya nih Bu nih, ada nih. Karena kan jujur sih baru dengar gitu Bu. Saya dengarnya itu ya yang potongan 42 jadi 35 itu gitu loh Bu. Kalau yang masyarakat tidak mampu itu yang dibayarkan penuh oleh negara, ada dari kalau dari negara iuran yang dari PBI APBN istilahnya ya, penerima bantuan dari anggaran negara, itu biasanya pendaftarannya melalui Kementerian Sosial. Oh, jadi Mensos yang menentukan ya Bu ya? Apakah ini layak gitu ya Bu ya? Karena kan ada banyak ya regulasi-regulasinya yang menentukan bahwa dia memang untuk bukan BPJS Kesehatannya langsung ya? Jadi bukan. kerjasama dengan Mensos ya, bukan Mensos ya? Yang di kami itu hanya menerima data dari teman-teman Kementerian Sosial untuk yang PBI APBN, dan kalau PBI APBD itu dari Dinas Sosial, itu yang bayarkan Pemda kabupaten kotanya. Kita yang menerima data yang untuk kita inputkan ke dalam sistem. Tapi yang menentukan siapa yang berhak itu adalah teman-teman dari Kementerian Sosial maupun di Dinas Sosial. Jadi yang menentukan adalah pemerintah daerahnya. Oh gitu. Jadi nggak bisa misalnya tiba-tiba nih Bu ada yang mau daftar, saya mau masuk yang kelas fakir miskin gitu, yang jadi 0 gitu. Nggak bisa kayak gitu ya Bu ya? Nggak bisa seperti itu. Jadi harus melalui pemerintah daerahnya. Nah di pemerintah daerahnya ini juga mereka nanti akan yang melihat kan ada syarat-syaratnya di pemerintah daerah tersebut. Nah karena tidak semua harus bisa dijaminkan oleh negara, sehingga yang kelas 3 itu tadi yang peserta individu, negara mau hadir juga nih di sini, tapi saya nggak bisa bayarin semuanya, jadi kita bagi dua ya. Meskipun banyak kan peserta individunya ya di 35.000, tapi kan lumayan ya Bu, lumayan terbantunya seperti itu. Oke, baik. Nah untuk tadi kan Ibu udah bicara tentang tunggakan ya Bu, kan yang namanya peserta bukan penerima upah tetap itu kan berarti kan punya persepsi penghasilannya nggak tetap juga, iya, gitu betul. Ya Bu ya. Nah kemungkinan banyak juga ya Bu ya, atau beberapa ada yang harus menunggak gitu ya Bu. Nah kalau ini tuh tunggakan untuk satu keluarga ini
apakah bisa dimintakan keringanan ke pemerintah ataukah langsung ke BPJS Kesehatan sendiri? Gimana, Bu? Ya, jadi secara regulasi memang BPJS Kesehatan itu bisa menagihkan tunggakan peserta ini maksimal di 24 bulan. Okay. Dan ketika 24 bulan semua ya, Bu ya. Jadi kan misalnya dalam satu keluarga ada 5 anggota ya. tuh, kan pasti otomatis tunggakannya hampir sama jadi biasanya akan, ya, Bu ya. Karena satu kelas itu satu kartu keluarga itu kelas rawatnya harus sama. Oke. Jadi nggak bisa nih bapaknya mau kelas 1, ibunya kelas 2. Iya, gitu betul, nggak bisa seperti itu. Jadi harus sama semua. Kelas rawatnya pada saat pendaftaran disarankan harus sama iya. gitu, Bu ya. Jadi atau wajib memang harus sama dan memang harus terdaftar seluruhnya satu kartu keluarga. Jadi nggak boleh nih yang sakit cuman bapaknya doang, jadi yang mau didaftarin bapaknya doang, yang lain-lainnya nggak didaftarin gitu, itu nggak bisa. Jadi harus terdaftar semuanya, dan iuran ini maksimal bisa peserta tersebut menunggak terlewat iuran yang tidak dibayarkan itu maksimal adalah 24 bulan. Dalam artian kalau saya kalau misalnya saya kelupaan bayarnya 3 tahun, iurannya jadi bagaimana, saya harus bayar 3 tahun? Tidak, cukup di 24 bulan saja. Yang 1 tahunnya, yang 12 bulannya itu tadi, itu yang diputihkan oleh negara. Oh gitu. Iya. Aduh, baik banget ya, Bu. Ada batas maksimal sekian rupiah nggak sih, Bu, yang putihkan hitungannya negara? bukan rupiah, tapi bulan menunggaknya. Bulan menunggaknya. Maksimal 24 bulan. Betul, tadi, Bu, ya? Maksimal 24 bulan. Dan itu cukup besar ketika kita ambil contoh kelas 2 ya, 100.000. Kalau sudah satu orang saja berarti kan 1 bulan, 1 tahun 12 berarti 1.200.000. Berarti kalau 2 tahun dia akan menjadi 2.400.000. Kalau mau bayar sekaligus, ini cuma 1 orang nih, Mbak, padahal kami berempat, kan cukup besar ya. Nah, kita ada program cicilan. Oh iya? Iya. Gimana caranya itu, Bu, program cicilan itu? Apakah tetap didebet setiap bulannya atau gimana? Enggak, jadi kalau program cicilan ini tadi sudah terbentuk tunggakan iurannya, terlewatnya itu maksimal 24 bulan dan kita boleh menyicilnya itu maksimal 12 bulan. Itu yang program kami tahun lalu, tapi tahun sekarang ada perbaikan. Dalam artian sekarang untuk yang banyak kan peserta-peserta yang mandiri ini, dia sebelumnya peserta individu, lalu akhirnya ternyata dia bekerja di perusahaan atau kan statusnya jadi berubah tuh. Betul, ya, Bu ya. Dia beralih segmen, istilah kami itu adalah beralih segmen. Untuk tunggakan peserta mandirinya tetap ada, mereka tetap berkewajiban menyelesaikan itu. Sambil meskipun saat ini kartunya sudah aktif di segmen misalnya di perusahaan atau di perusahaan mereka, yang di cover perusahaan itu mereka boleh melakukan cicilan sampai dengan 36 kali. 36 kali. Ya. Oh, kalau yang sudah beralih gitu ya? segmen bisa mencicil sampai dengan 36 kali. Itu caranya gimana, Bu? Apakah harus mendaftar lewat JKN atau otomatis dari BPJS Kesehatan atau kita harus bikin permohonan dulu? Enggak, dia jadi bisa daftar lewat aplikasi mobile JKN atau bisa nelpon ke 165 atau dia call centernya datang, tadi ya, Bu ya? Atau dia datang ke BPJS Kesehatan, itu bisa. Oh, jadi minta permohonannya dulu gitu ya, Bu? Jadi ya? ada cicilan gitu, betul, ya, Bu ya? Ada 2 permohonan cicilan ini. Baik, tadi batas waktu pembayaran cicilannya 36 bulan kalau 36 kali jika saya sudah beralih segmen. Sudah baik, Bu. Baik, gini, Bu. Ini ada tadi kan Ibu kita bicara tentang beralih segmen untuk para peserta BPJS. Betul. Nah, kalau misalnya gini, ada satu perusahaan mungkin ya perusahaan itu mohon maaf Ibu misalnya baru juga jalan gitu, tapi dia sudah menggrab karyawan atau tenaga asisten dan sebagainya. Tapi mereka ini hanya mampu membayarkan BPJS untuk golongan 2 misalnya gitu ya, Bu ya. Nah, sedangkan si peserta ini kayaknya gue pengen golongan 1 aja deh. Kira-kira gimana? Apakah bisa 2 nomor kayak iya, punya dua nomor akun dari BPJS Kesehatan atau gimana, Bu? Jadi double kepesertaan ya, bisa nggak sih, Bu, kayak gitu? Nggak bisa double kepesertaan. Jadi saat peserta BPJS Kesehatan ini dia single identity. Jadi makanya dia kata kuncinya adalah di KTP tadi. Nah, kalau misalnya peserta ini sebelumnya, misalnya waktu sebelumnya saya peserta mandiri nih, yang bayar sendiri iurannya. Pertama di golongan 1 ya. Ambil kelas 1 yang 150.000 setiap bulan. Kerja nih gitu ya, Bu. Kerja di perusahaan. Nah, kerja di perusahaan ini iurannya menjadi berbeda. Iya. Kalau tadinya di individu itu saya bayarnya per orang, nah kalau di perusahaan hitungannya adalah dihitung 1% dari penghasilannya si pegawai.
1% dipotong dari saya. Jadi hitungannya bukan golongan lagi. Bukan ya, golongan, lagi bukan golongan. Hitungannya seperti apa, Bu? Hitungannya 1% dari saya, 4% dari pemberi kerja, dari jadi yang disetorkan itu ke BPJS Kesehatan adalah 5% dari penghasilan kita. Nah, batas 5% dari penghasilan kita ini ada range-nya, ada batas bawah dan batas atas. Nah, batas bawahnya itu adalah UMK kabupaten kota. Batas atasnya adalah penghasilan maksimal 12 juta. Jadi kalau misalnya penghasilannya teman-teman, saya kerja di perusahaan nih, penghasilan saya di atas 12 juta, misalnya 15 juta, berarti saya dipotongnya 5% dari 15 juta dong? Enggak. Jadi yang dipotongkan tetap di maksimal 12 juta, dan itu hanya 1% yang dipotong dari gaji saya. Artinya kalau ketika saya 12 juta penghasilannya, maka berarti saya dipotongnya 120.000 iuran ini untuk berlima. 120.000 ini tadi. Baik. Untuk yang bekerja, pasangannya, dan 3 orang anak. Maksimal 3 orang Maksimal anak. 3 orang anak. Yang kerja di perusahaan ataupun yang PNS, yang pokoknya bahasanya ada tempatnya dia bekerja, itu akan dihitungnya 1% dari penghasilan dan dibayarkannya setiap bulan. Tetap ya Bu, setiap bulan iurannya ya. Dan ada kelasnya. Kalau perusahaan itu dia batas bawah UMK. Kalau penghasilan di atas 4 juta udah pasti dia kelas 1. Oh gitu. Kelasnya di atas kelas 4 juta ya. Jadi orang rata-rata yang pegawai yang bekerja itu jarang banget yang mendapatkan fasilitas kelasnya di kelas 2. Jadi ngapain juga ya Bu, berarti ya pakai double kepesertaan gitu ya. Cukup 1 aja. Sia-sia sih. Oke, baik Ibu. Satu lagi pertanyaan tadi, kalau misalnya ada pendatang nih Bu, saya ada keluarga dari luar kota, padahal dalam keluarga tersebut iuran BPJS-nya itu sudah di cover oleh perusahaan masing-masing gitu ya. Nah berarti dia ini masuknya individu nanti gitu ya Bu ya? Kalau dia berhenti dari perusahaan tersebut. Oke. Tapi kalau dia masih bekerja di perusahaan tersebut, dia mau ditugaskan dimanapun, iurannya tetap terpotong dan itu masih aktif semua kepesertaannya. Seperti itu, jadi enggak. Baik Ibu, manfaat, ini Bu ini terakhir ya, pertanyaan terakhir. Saya tuh penasaran banget, manfaat lain dari BPJS Kesehatan selain untuk mengcover tentang kesehatan kita selama kita ada gitu ya Bu. Ya itu apa aja sih Bu? Misalnya maaf ya, apakah bisa BPJS Kesehatan ini tuh mengcover hal-hal lain, misalnya pensiun atau apa, misalnya diskon untuk masuk anak sekolah atau bagaimana gitu Bu? Oh, nggak ada kalau yang itu. Kalau kami jadi memang khusus untuk BPJS kesehatan, betul. Jadi asuransi lah, asuransi kesehatan. Dan memang terkait dengan BPJS Kesehatan ini banyak ya saya manfaatnya. Yang pasti adalah di BPJS Kesehatan tidak ada batasan penggunaan fasilitasnya. Selama dia indikasi medis, itu bisa dijamin. Ada hal-hal yang tidak dijaminkan sesuai dengan undang-undang. Misalnya orang itu berupaya untuk bunuh diri. Oh baik, itu enggak bisa dijamin sama BPJS Kesehatan. Karena kan kita menjaga kesehatan ya, bukan berusaha. Atau aktivitas-aktivitas yang bisa berakibat fatal ya, itu nggak bisa juga. Oke, baik Bu, ini terakhir saran ya dari Ibu, dari Bu Tanti dari BPJS Kesehatan Tiga Raksa untuk para ibu-ibu atau para owner yang mungkin dia punya karyawan atau dia punya asisten untuk bisa melakukan pendaftaran BPJS bagi asisten di bawahnya gitu ya Bu. Karena kan banyak banget Bu, seperti ini saya pernah cerita sama Ibu tetangga sebelah saya itu, karena mungkin juga dia nggak ngerti, jadi asistennya dia itu nggak di daftar BPJS gitu loh Bu. Ada nggak sih Bu saran untuk mereka semuanya? Silakan. Iya, jangan lupa untuk daftarkan diri kita, keluarga kita. Diri kita dulu ya, penting ya. Diri kita dulu. Kita daftarkan diri kita di BPJS Kesehatan, bisa dengan segmen yang individu. Dan jangan lupa untuk membayar iurannya. Karena kalau kita cuma terdaftar tapi nggak bayar iurannya, nggak bisa aktif kartunya sehingga nggak bisa dipakai. Karena memang ini untuk jaga-jaga ya, untuk sakit. Kesehatannya. Karena tidak ada yang tahu orang itu akan sakit kapan. Iya Bu, benar juga. Dan biaya pelayanan kesehatan itu sangat luar biasa, menguras kantong ya. Dan sangat terbantu ketika ada BPJS Kesehatan gitu ya Bu. Ini pertanyaan terakhir ya Bu, kalau misalnya terjadi kecelakaan kerja atau kecelakaan dimanapun gitu ya, itu perannya BPJS Kesehatan apakah sama dengan sakit-sakit biasa gitu Bu?
Oh, kalau untuk kecelakaan, jadi memang secara regulasi kecelakaan itu akan dijamin oleh teman-teman di Jasara Harja. Oh, ini beda lagi ya? Beda. Beda rumah. Iya, memang akan dijamin oleh teman-teman di Jasara Harja dan itu ada batas maksimalnya. Ketika masih periode sakit yang sama, sudah melewati plafonnya, itu bisa dijamin oleh BPJS Kesehatan. Oh, jadi bisa di switch gitu. Betul. Ya Bu ya. Oke, jadi BPJS Kesehatan tetap hadir ketika kita mengalami hal-hal yang paling buruk sekalipun gitu ya Bu ya. Ini adalah bukti dari yang tadi saya sudah bilang, bukti kehadiran negara untuk rakyatnya gitu ya Bu ya. Terima kasih Bu Tanti dari BPJS Kesehatan. Dan Sobat WK, kita sudah ngobrol banyak panjang lebar dari A sampai Z terkait BPJS Kesehatan. Kita ketemu lagi dalam tema yang berbeda di sesi yang selanjutnya. Sampai ketemu lagi dengan saya dan juga mungkin nanti dengan Bu Tanti atau ibu-ibu lainnya yang sangat edukatif, pinter, smart, dan cantik gitu. Terima kasih Bu Tanti sudah hadir di studio kami. Sampai ketemu lagi. Dan Sobat PK, saya dengan Jonita Ari pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.